Shalom warga kerajaan, hidup berkemenangan di dalam Tuhan itu normal bagi setiap warga kerajaan. Kita punya kerajaan yang tak tergoncangkan, kerajaan yang tak terkalahkan, dan kerajaan yang tidak akan pernah berakhir seperti rajanya. Tetapi kepada kita, yaitu para Yosua, Tuhan berjanji, tidak akan ada yang bisa bertahan menghadapi engkau. Tidak ada. Raksasa manapun, embahai raksasa, tidak akan bisa bertahan. Karena kita bukan manusia biasa. Kita manusia yang disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Seringkali kalau kita berkata, Tuhan kenapa engkau membiarkan kami dalam situasi ini? Saudara menghina Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hidupmu, hatimu, di antaramu. Tuhan ada di antara kita. Dan dia janji tidak akan membiarkan. Until the end of the age. Itu yang dijanjikan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Tidak kepada semua orang tentu saja. Kepada keluarga kerajaannya saja. Dan dia berkata setiap daerah yang kamu injak dengan telapak kakimu menjadi milikmu. Saya tidak ada waktu untuk bersaksi. Tapi seringkali saya mengalami hal semacam itu. Dan benar-benar Tuhan berjanji cuma ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7, 6, 7, dan 9 ada perintah Tuhan. Ya, supaya kita menguatkan diri kita, be strong and very courageous. Courageous itu tabah. Untuk tabah. Kenapa banyak orang putus asa, bahkan ada yang bunuh diri? Karena tidak tabah, saudara. Siapa pemenang itu? Bedanya pecundang dengan pemenang. Ya, pemenang itu berani bertahan lebih lama. Dia mungkin knockdown tapi tidak knock out. Mungkin saat ini saudara mengalami setelah lockdown jadi knockdown. No. Yang penting tidak knock out. Tuhan berjanji menyertai, tidak pernah membiarkan. Dan tergantung kepada kita. Percaya tidak dengan janji Tuhan ini? Yang bisa menggagalkan diri kita sendiri kalau kita takut. Kalau kita gemetar. Seharusnya yang gemetar itu musuh. Sebab apa? Tuhan itu menteror musuh kita. Yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Ingat. Bagaimana ketika sang putra Tuhan Yesus berjalan di muka bumi ini. Iblis-iblis gemetar. Ketakutan. Dia cuma hadir. Dia belum ngapa-ngapain. Dia belum doa. Belum melakukan sesuatu. Orang roh jahat sudah ketakutan. Karena itu umat Tuhan. Kenalilah the power of the promise. Tuhan berjanji pertama menyertai. Tidak membiarkan. Tidak meninggalkan. Itu sudah harga mati. Saya pasti. Itu ilmu pastinya Tuhan. Karena itu jangan khawatir apapun. Nikmatilah hadirat Tuhan. Nikmatilah kehadiran Tuhan. Ketika kita belum dirumahkan. Kita tidak merasakan hadirat Tuhan di rumah kita. Kita pikir hadirat Tuhan kalau kita di pertemuan besar. Di gedung gereja dan sebagainya. No. In your very house. Di dalam rumahmu. Kamu bisa mengalami kehadiran Tuhan. Tidak usah 2-3 orang. 1 orang saja. Tuhan hadir. Masih ingat bagaimana Yesus datang pada seorang perempuan Samaria yang dihina seluruh kota. Dia datang kepadanya, membangkitkan dia. Dan dia menjadi pemberita tentang Kristus dan keselamatan pada seluruh kotanya. Yang bisa menggagalkan cuma kita sendiri. Tetapi selanjutnya ada bagian daripada Joshua. Bagian dia adalah ayat yang ke-8. Yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Memperkatakannya, mempercayainya. Dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan janji Tuhan, a good success. Akan mengalami perjalananmu berhasil. Dan engkau akan mengalami sukses yang sejati. Sukses sejati bukan harta benda. Sukses sejati adalah menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Have a good success warga kerajaan. God bless you. Amin.
Shalom warga kerajaan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GB Rock Semarang pada minggu ini. Mari bersama-sama kita aktif dalam setiap penyembahan yang ada dan mari persiapkan hati untuk terima pesan daripada Tuhan. Happy Sunday, selamat beribadah, persiapkan hati, stay healthy and God bless you. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih. Kita ketemu lagi di ibadah online pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita masih ada sampai dengan hari ini. Katakan bahwa kepada Tuhan bahwa aku siap untuk memuji Engkau Tuhan. Aku siap untuk menyembah Engkau dengan segenap hati bahwa Tuhan pengharapan kami dan Tuhan kekuatan kami. Kita akan berdoa, Tuhan Yesus terima kasih. Pagi hari ini kami menikmati setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami menikmati setiap anugerah-Mu dan kami menikmati setiap kasih karunia yang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini hati kami siap memuji menyembah Engkau. Kami percaya Engkau Tuhan pengharapan kami, Engkau Tuhan kekuatan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan berbicara dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Dengan iman kita mau perkatakan, Tuhan Yesus Engkau yang terbesar, Engkau kekuatan kami Bapa. Terima kasih.
Yesus. Sekalipun kami ada dalam lembah, Tuhan penolong kami. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau penebus hidup kami. Engkau Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Yes. Terima kasih Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur kalau hari ini kembali kita boleh bertemu melalui online service GBI Rock Semarang. Percaya bahwa segala sesuatu apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, semuanya tidak ada yang pernah kebetulan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sama-sama hari ini belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang tentunya itu akan mengubah akan cara pandang, cara pikir dan cara hidup kita semua. Sebelumnya saya akan bacakan sebuah artikel yang baik untuk menjadi perenungan buat setiap kita. Judul artikelnya adalah Kematian Sang Miliarder. Ditulis seperti ini, Antonio Vieira Monteiro, Presiden Direktur Santander Bank Portugal, meninggal dunia setelah dinyatakan positif terpapar COVID-19 sepulang dari Italia. Kabar kematiannya sebetulnya tidak terlalu penting sebab banyak yang lebih kaya dan lebih kuat darinya juga mati. Yang membuat perhatian orang banyak adalah tulisan putrinya di salah satu media sosial. Tulisannya seperti ini, dikatakan, kami keluarga kaya raya berlimpah harta, tetapi ayahku meninggal dunia seorang diri, sulit bernafas bagai tercekik sambil mencari sesuatu yang gratis tanpa biaya, yaitu udara segar, dan sedang hartanya ditinggal di rumah. Mungkin bagi sebagian orang tulisan itu dianggap sekedar keluhan seorang anak yang sedang kalut, sedih ditinggal mati oleh ayahnya. Tapi bagi beberapa yang lain tulisan itu dianggap pesan berharga. Yang ingin ia katakan adalah apa artinya bergelimang harta, jabatan dan kekuasaan jika di saat kematian menjemput semua yang kita miliki tidak dapat menyelamatkannya. Bahkan hanya sekedar untuk bisa bernafas pun harta tidak dapat menolongnya. Nah, untuk itu sesungguhnya betapa lemah dan rapuhnya kehidupan manusia. Dan ternyata hidup itu tidak hanya sekedar menumpuk harta, melainkan juga harus menumpuk kebajikan. Dan hidup tidak hanya berpikir apa yang akan kita tuntut dan kita dapatkan, tetapi juga apa yang sudah kita berikan dan seberapa besar ketulusan kita. Nah, hal yang ingin saya sampaikan, apa yang artikel ini tuliskan, karena ini juga merupakan sebuah kejadian yang nyata hari-hari ini. Saya katakan bahwa pergunakanlah waktu atau kesempatan sebaik-baiknya selama kita masih memilikinya. Karena Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Saya ulang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya dari waktu ke waktu tentunya kita harus mengkoreksi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, sehingga itu menjadi sebuah hal yang tentunya akan membawa kita next berikutnya dan berikutnya untuk semakin hari semakin baik. Bahkan dikatakan di sini hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, hampir 3 bulan kita diperhadapkan dengan kondisi yang sangat tidak nyaman berkaitan dengan COVID-19. Dan tidak dipungkiri Bapak Ibu Saudara, ada beberapa orang yang sudah merasa gersah, merasa gelisah, bahkan mereka hopeless, patah semangat, dan juga cenderung mulai berpikir negatif dan mulai menyerah dengan keadaan yang ada. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus beda menyikapinya. Kita harus beda cara menghadapinya. Nah, sebelum kita sama-sama lebih lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu menyerahkan apa yang Tuhan akan kerjakan sepanjang online service pada hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Bahkan kesehatan yang Engkau beri buat setiap kami saat ini. Kami bersyukur
karena Engkau Allah yang mencurahkan berkat-Mu, bahkan Engkau memberkati dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mendengar kebenaran firman pada hari ini, itu akan membawa sebuah dampak yang baru buat setiap kami. Untuk semakin yakin, semakin percaya bahwa kami benar-benar punya Allah yang ajaib, punya Allah yang hidup, punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk firman-Mu, biar Engkau Allah yang memberikan hikmat-Mu, bahkan roh pengertian yang baru buat setiap kami, untuk kami benar-benar menangkap apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan Engkau menerjemahkan lebih lagi untuk kami boleh menangkap hal yang ilahi, itu boleh terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena Engkau juga Allah yang sudah memproteksi, menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bahkan Engkau melindungi kami, menyertai kami, meluputkan kami dari pandemi virus atau COVID-19 ini Tuhan. Bahkan hal-hal yang lain yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan ini kita akan belajar arti daripada kolaborasi, yang artinya adalah berbicara tentang kerjasama. Dan judul khotbah yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah berjuang untuk menang. Saya percaya untuk menang dibutuhkan hal-hal yang mungkin banyak kita bisa lakukan. Tetapi apa yang akan kita lakukan, kita lihat dulu di Markus 2 ayat 1 sampai 12, karena ini yang akan mendasari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dikatakan mulai ayat yang pertama, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, dan sesudah terbuka mereka menurunkan tilamnya. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang itu berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa yang ditulis di Markus 2 ayat 1 sampai 12, ini berbicara tentang mujizat bagi orang yang lumpuh, yang digotong oleh 4 orang. Dan itu sesuatu yang luar biasa tentunya. Karena dikatakan juga yang begini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu Saudara, saya sangat yakin, saya sangat percaya ketika Tuhan atau Yesus menyatakan kuasanya,
mujizatnya pasti ada tujuan ilahi, ada tujuan maksud yang jauh lebih besar dari apa yang akan disampaikannya. Dan saya melihat di sini bahwa apa yang kita bisa tangkap Bapak Ibu Saudara berbicara tentang sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ingin sampaikan. Saya mendorong setiap kita tentunya belajar untuk mengalami secara pribadi bersama dengan Yesus. Sehingga ketika kita mengalami sebuah mujizat demi mujizat, kuasa demi kuasa yang dinyatakan dalam hidup kita, pasti kita akan bisa menyaksikan, kita bisa menceritakan bahwa kita memiliki, kita punya Allah yang luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar arti daripada berjuang untuk menang. Apa yang disampaikan di sini kita belajar dari 4 orang yang menggotong orang yang lumpuh. Dikatakan di ayat yang keempat, saya ulang kembali, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, dan sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saya lanjutkan di ayat yang ke-11 dikatakan, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga ketika mereka benar-benar melakukan apa yang Yesus minta, kesembuhan, mujizat itu terjadi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang Yesus ingin kita juga lakukan, seperti 4 orang yang menggotong orang yang lumpuh ini, yaitu arti daripada sebuah kolaborasi atau kerjasama. Yang dimaksud di sini adalah kita harus memiliki kesatuan hati atau memiliki sebuah kesepakatan. Alkitab hanya memberikan keterangan kepada kita bahwa pada waktu itu ada 4 orang yang membawa orang lumpuh. Tetapi Alkitab juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut kepada kita tentang ada hubungan apa antara ke-4 orang penggotong itu dengan si lumpuh. Baik itu keluarga, saudara, teman, atau kerabat dan lain sebagainya. Tetapi apa yang kita bisa pelajari adalah bicara tentang sebuah kesatuan hati dari ke-4 orang yang mereka memiliki hati untuk berbelas kasihan, untuk menggotong orang tersebut dan meletakkan di depan Tuhan Yesus. Dikatakan lalu mereka membuka atap yang di atasnya, dan sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari adalah sekali lagi kita harus memiliki kesatuan hati ketika kita mau berjuang untuk sebuah kemenangan. Dan kita percaya bahwa kita adalah bagian daripada orang-orang yang lebih daripada seorang pemenang. Firman Tuhan mengatakan seperti itu, bahwa kita adalah bagian daripada orang-orang yang lebih daripada seorang pemenang. Nah, hari-hari ini apa yang sedang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kalau kita memiliki kesepakatan, memiliki kesatuan hati untuk saling melengkapi, saling menghargai, saling menghormati, saling melengkapi satu dengan yang lain, saya percaya apapun kondisi, rintangan, tantangan yang sedang terjadi, kita akan bisa melaluinya. Bahkan Tuhan sendiri yang akan menyatakan akan kuasanya. Ketika kita benar-benar memiliki yang namanya kesatuan hati, memiliki kesepakatan di dalam kehidupan kita. Saya ingat Bapak Ibu Saudara bahwa ini bulan Mei, kurang lebih berapa minggu ke depan, saya akan merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-25 tahun. Dan saya melihat bahwa sepanjang tahun yang ada, tahun demi tahun, saya bersama dengan istri saya, sekalipun kami sudah menjadi satu
tetapi seringkali beda pengertian, beda pendapat, dan kadang hal-hal yang mungkin itu tidak sepaham itu juga masih sering terjadi. Tetapi Tuhan sendiri juga berjanji bahwa ketika kita memiliki sebuah kesatuan hati, memiliki sepakat di dalam kehidupan kita, Tuhan sendiri hadir. Tuhan sendiri akan menyatakan akan kuasanya. Matius 18 ayat 20 mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya kalau kita memiliki yang namanya kesepakatan, memiliki kesatuan hati, percaya Bapak Ibu Saudara, mujizat kuasanya itu akan dinyatakan atas hidup kita. Bahkan hal-hal yang di luar dari pengertian kita, Tuhan sendiri juga akan menyatakannya. Saya percaya bahwa 4 orang adalah pengambil keputusan dan merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas apa yang terjadi selanjutnya. Sehingga orang lumpuh itu akhirnya diselamatkan, akhirnya disembuhkan dan mengalami mujizat. Karena ada kesatuan hati. Dan saya percaya tentunya juga di dalamnya termasuk orang yang lumpuh ketika ditawarkan bahwa dia akan digotong dan akan diletakkan di depan, di hadapan Tuhan Yesus di tengah-tengah kerumunan orang yang sangat banyak pada waktu itu. Jadi poin yang pertama yang kita bisa pelajari dari 4 orang yang menggotong orang yang lumpuh adalah bicara tentang kesatuan hati. Sehingga kita akan mengalami sebuah terobosan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, miliki kemampuan untuk bisa membaca peluang. Tadi dikatakan, saya kembali mengulang di ayat yang keempat, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya dan sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Artinya ketika situasi kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun, tetapi ketika kita memiliki kemampuan untuk bisa membaca sebuah peluang, itu artinya ada sebuah kesempatan, ada peluang di mana kita bisa memiliki sebuah terobosan, memiliki sebuah kemenangan berikutnya. Bahkan muncul yang namanya inovatif, muncul yang namanya kreatif. Dan saya percaya bahwa apapun itu tentunya juga mengandung yang namanya resiko. Tetapi saya yakin ketika kita benar-benar mampu membaca situasi yang ada dan kita benar-benar memanfaatkannya, sebuah kesempatan itu bersama dengan Tuhan, pasti ada sebuah terobosan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya sempat membaca ada 3 tipe manusia di dalam melihat datangnya sebuah kesempatan. Yang pertama adalah orang yang lemah biasanya menunggu kesempatan. Apabila sekian lama ditunggu kesempatan itu belum juga datang, maka dia baru akan mengambil keputusan. Ya, ini memang sudah nasibku, atau mengalami yang namanya putus asa. Merasa tidak mampu, merasa semuanya akan sia-sia. Jadi tidak ada sebuah pengharapan. Kemudian yang kedua, orang yang kuat. Di mana orang yang kuat biasanya menciptakan kesempatan dengan menggunakan berbagai macam cara dan daya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Artinya benar-benar memiliki sebuah perjuangan, gigih, memiliki sebuah keinginan yang besar. Sekalipun melihat situasi kondisi sekeliling, sekitarnya barangkali tidak memungkinkan. Tetapi ketika dia memiliki sebuah pengharapan yang kuat, dia akan berusaha untuk menciptakan sebuah kesempatan yang ada dan menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Yang ketiga dikatakan orang yang bijak memanfaatkan kesempatan karena kesempatan adalah karunia yang berharga dan
belum tentu itu datang untuk kedua kalinya. Nah, saya sangat setuju dengan orang yang bijak ini karena dia memanfaatkan kesempatan, karena kesempatan adalah karunia yang berharga dan belum tentu itu datang untuk dua kali. Gunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya, apalagi hari-hari ini. Saya percaya bahwa pandemi virus yang terjadi hari-hari ini, COVID-19, ini bukan sesuatu yang kebetulan. Saya percaya selama kita menyikapinya, selama kita melihat bahwa fenomena yang terjadi sekarang ini murni semua karena izin Tuhan. Dan kita meyakininya, kita percaya bahwa kalau itu yang Tuhan izinkan, pasti ada sesuatu ilahi yang Tuhan juga akan nyatakan. Bahkan ke depan kita akan melihat hal yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi untuk kita berjuang menang, tentunya ada dua hal yang kita bisa lakukan, yaitu adalah miliki kesatuan hati seperti 4 orang yang menggotong orang yang lumpuh ini. Dan kemudian yang kedua adalah miliki kemampuan untuk bisa membaca peluang yang ada hari-hari ini. Bahkan kita tahu beberapa outlet-outlet usaha-usaha yang ada hari-hari ini, mau tidak mau mereka juga melakukan pekerjaannya dengan online, dengan menghadirkan delivery atau menghadirkan orang-orang yang bisa menghantar barang mereka sampai ke tempat dengan sebaik-baiknya. Karena kondisi yang memang tidak memungkinkan. Artinya bahwa mau tidak mau kita juga harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita sekalipun kondisinya tidak memungkinkan. Tetapi lakukan apa yang jadi bagian kita dan kita percaya apa yang jadi bagian Tuhan pasti Tuhan juga akan kerjakan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah bicara tentang miliki keberanian untuk melangkah. Seperti tadi yang kita sudah baca di ayat yang keempat, mereka berani membuka atap rumah di mana mereka harus bertemu dengan Yesus pada saat itu dan meletakkan orang yang lumpuh itu di hadapan Tuhan Yesus. Itu sebuah perkara yang tidak mudah karena mereka berani mengambil sebuah keputusan di luar dari apa yang seharusnya. Sementara orang-orang berbondong-bondong mengerumuni, mereka berdesak-desakan ingin melihat, menyaksikan apa yang Yesus ingin sampaikan di tempat tersebut. Dan ketika mereka melihat situasi yang tidak memungkinkan, mereka memiliki sebuah keinginan, mereka memiliki kreasi untuk kreativitas untuk membawa orang yang lumpuh itu digotong naik ke atas dan kemudian atapnya dibuka dan kemudian diturunkan. Itu artinya bicara tentang sekali lagi sebuah keberanian untuk melangkah. Sekalipun sepertinya tidak mungkin, tetapi memang untuk berani melangkah dibutuhkan yang namanya keberanian, dibutuhkan yang namanya keteguhan hati, dibutuhkan semangat pantang menyerah. Dan tentunya hal ini tidak mudah karena biasanya hal-hal seperti ini keluar dari zona nyaman kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, saya percaya bahwa apa yang akan kita lakukan ketika kita memiliki juga keberanian untuk melangkah, saya yakin kemenangan itu akan menjadi bagian kita. Dan saya percaya bahwa sekali lagi berjuang untuk sebuah kemenangan dibutuhkan kesatuan hati, dibutuhkan kesepakatan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Dan tentunya juga selain kesepakatan, kesehatian, kita juga harus memiliki sebuah kemampuan untuk membaca peluang yang ada. Artinya muncul sebuah kreativitas kita, ide-ide yang ada dengan hal-hal yang bisa kita lakukan.
Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bicara tentang keberanian untuk melangkah. Apapun hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang sedang terjadi, 3 hal ini. Seperti yang 4 orang menggotong orang yang lumpuh ini. Mereka benar-benar memiliki sebuah kesehatian dan kemudian mereka juga memiliki yang namanya kemampuan untuk membaca peluang. Sekalipun kondisinya tidak memungkinkan, tetapi mereka berani untuk melakukannya. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, 4 orang ini benar-benar berani melakukan. Sementara dia tidak memperdulikan ini rumah milik siapa, apakah nanti ada dampaknya, dimarahi atau mungkin hal-hal yang lain. Tetapi hal yang kita bisa pelajari adalah ketika kita mau berjuang untuk menang. Poin yang ketiga adalah bicara tentang keberanian untuk melangkah. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran, karena percaya Tuhan yang akan memberikan kemampuan. Saya ingat Yohanes 14 ayat 12 sampai 14 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Artinya berani melangkah karena kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau berjuang untuk menang, 3 hal yang kita bisa lakukan yaitu kita harus memiliki yang namanya kesatuan hati dan bisa membaca peluang. Dan yang ketiga adalah bicara tentang berani untuk melangkah. 3 hal ini yang kita bisa lakukan untuk kita benar-benar berjuang untuk menang. Amin. Shalom warga kerajaan dikasih Tuhan, berikut kami infokan untuk kegiatan mingguan gereja dalam sepekan. Untuk kegiatan Komsel, silakan untuk bisa menghubungi GKM Komsel di wilayah masing-masing. Sedangkan untuk kegiatan doa malam dan ibadah roki, untuk sementara ditiadakan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Untuk ibadah Kingdom Service dan KGC Service akan digabung dan diadakan secara online di YouTube channel KB Rock Semarang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan umum, perpuluhan, ataupun pembangunan, Bapak Ibu sekalian bisa memberikannya secara transfer melalui rekening berikut. Jangan lupa follow media sosial KB Rock Semarang dan KGC Semarang untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube KB Rock Semarang. Selalu jaga kesehatan, stay at home, stay healthy, stay safe. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita sama-sama mengakhiri ibadah online service hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dengan otoritasmu, kembali hambamu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, dan segala apapun yang kau kerjakan. Tuhan yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin.